Halo Sobat, selamat datang di Senior Financial by Ale Bicara. Aku Aaron. Dan aku Lady. Siapkan kopi dan posisi nyaman. Karena hari ini kita bakal bedah isu besar, rencana spin-off BSI dari Bank Mandiri. Kabarnya isu ini mencuat lagi menjelang RUPSLB Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2025 ya. Betul. Banyak media menyebut akan ada pemindahan saham BSI ke Danantara. Tapi belum ada pernyataan resmi dari Bank Mandiri atau BSI. Dengar-dengar, pemisahan ini bisa membuat BSI lebih agresif sebagai bank syariah mandiri. Iya, ekonomi Rai Aset, Ruli Arya bilang jika proses ini dilakukan dengan hati-hati, bisa memberi keuntungan besar. Tapi, tanpa pernyataan resmi, bisa memicu spekulasi di pasar? Tepat. Ruli bahkan menekankan pentingnya klarifikasi sehingga investor nggak kebanyakan berandai-andai. Ada data lain soal dampak finansialnya nggak? Ada. Bisnis.com melaporkan aset konsolidasi Mandiri per Maret 2025 sekitar 2,464 triliun rupiah dengan kontribusi BSI sekitar 401 triliun rupiah atau 10%. Wow, berarti lepas BSI bikin neraca Mandiri ringan ya? Betul. Namun Danantara bisa memposisikan BSI sebagai lokomotif ekosistem keuangan syariah nasional agar lebih fokus. Tapi ada risikonya juga kan? Ada dong, BSI akan kehilangan akses langsung ke teknologi, jaringan, dan SDM Bank Mandiri. Ini harus disiasati agar tidak melemahkan operasi dari BSI. Selain itu, secara reputasi, memisahkan operasional syariah dan konvensional bisa melindungi BSI kan? Betul. Kompasiana bilang pemisahan ini bisa membuat pengawasan OJK dan BI jadi lebih mudah, sesuai karakter masing-masing. Sekarang soal skema pemisahan BSI via Danantara. Kita bakal kulik lebih dalam siapa itu Danantara, apa skemanya, serta peluang dan resikonya. Danantara resmi dibentuk 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund ala Temasek dengan initial capital USD 20 miliar dan potensi kelolaan aset hingga USD 900 miliar, termasuk Bank Mandiri, BNI, BRI, Pertamina, dan PLN. Artinya, kalau BSI dipindah ke Danantara, dia masuk satu ekosistem baru yang super holding, bukan lagi anak perusahaan BMRI. Rencananya 51% saham BSI yang saat ini di Mandiri dipindahkan ke Danantara. Menurut Direktur Segara Research, hal ini tidak akan mengganggu operasi BSI dan Mandiri. Tapi tetap ada syaratnya. Perlu RUPSLB Bank Mandiri pada 4 Agustus dan perlu izin OJK ditambah persetujuan Kementerian BUMN seperti yang disebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Di sini ada peluang besar. BSI akan menjadi entitas BUMN mandiri yang berfokus di perbankan syariah. Dividen dan laba langsung masuk ke Danantara. Dana tersebut bisa langsung diinvestasikan di sektor halal lain. Ekosistem BUMN jadi lebih terintegrasi di bidang pangan, logistik, infrastruktur. Menurut Associate Director Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ini bisa memposisikan BSI sejajar dengan Bank Mandiri dan BRI, bukan di bawah Bank Mandiri, serta memberi kendali langsung bagi Danantara. Tapi tidak semua mulus. Ada risikonya. Aset konsolidasi BMRI turun signifikan, sekitar 400 triliun rupiah atau 16% dari total aset konsolidasi. Perlu mitigasi agar BMRI tidak kehilangan fondasi bisnis syariah dan teknologi. Ditambah lagi, studi hukum menyebut skema superholding Danantara bisa mengurangi akuntabilitas publik jika transparansi dan oversight lemah. Di lain pihak, menurut studi komparatif seperti Temasek di Singapura, penting banget Danantara punya tata kelola yang mandiri, profesional, dan transparan di Danantara. Betul, karena kalau enggak, Danantara bisa jadi hanya super holding di atas kertas. Padahal, potensi mereka luar biasa. Kehadiran advisory board top itu bukan gimmick ya. Lihat, nama-namanya Ray Dalio, pendiri Bridgewater, hedge fund terbesar di dunia. Lalu ada Jeffrey Sachs, ekonom Harvard yang langganan jadi penasihat pembangunan PBB. Dan kabarnya juga mantan Presiden RI duduk di kursi Dewan Kehormatan Danantara. Artinya ini bukan main-main. Harusnya governance mereka bisa sekelas Temasek atau Khazanah Malaysia. Bahkan beberapa analis bilang kalau advisory board ini aktif, Danantara bisa bawa BSI masuk klub bank syariah top Asia Tenggara.
Masalahnya, di Indonesia banyak BUMN holding terbentur isu transparansi dan tata kelola. Kalau mau belajar, Temasek dan Khazanah itu punya audit ketat, risk management terpisah, dan evaluasi independen tahunan. Studi LPEM Universitas Indonesia 2024 bilang, governance yang mandiri bikin return aset holding bisa naik 15% dibanding BUMN biasa. Jadi ini bukan cuma reputasi, tapi nyambung ke cuan. Betul. Soalnya, publik nggak mau lihat Danantara cuma nampung BSI, Pertamina, atau Garuda, tapi nggak ngapa-ngapain selain jadi payung. Gue suka mempelajari Temasek. Mereka selalu disclose portofolio tahunan. Rugi disampaikan, untung disampaikan. Itu yang bikin investor global percaya. Makanya, Danantara harus punya report tahunan, publish audit, publish strategi bisnis. Kalau nggak, potensi rumor liar bisa ganggu pasar, kayak kasus BSI kemarin. Dan fun fact, Temasek punya pegangan di lebih dari 30 negara dengan return rata-rata 7-8% per tahun dalam 10 tahun. Bukan main. Nah, kalau governance Danantara solid, spin-off BSI ini punya panggung sempurna buat jadi benchmark perbankan syariah modern. Apalagi tren bank syariah mandiri sedang naik. Pakistan, Malaysia, bahkan UK punya Islamic Bank Independent. Jadi, BSI nggak bisa setengah-setengah. Setuju. Karena kalau manajemennya nggak kuat, spin-off mana jadi beban. Orang bakal bilang, loh, katanya mau jadi bank syariah mandiri, tapi governance-nya compang-camping. Intinya, Advisory Board Danantara harus kerja nyata, bukan pajangan. Governance harus terbuka, profesional, dan jaga momentum. Dan buat kita, penonton, kita harus lebih kritis. Pantau laporan keuangan, ikuti RUPSLB, dan pahami risiko. Karena kalau governance kuat, kita juga diuntungkan. Bahkan, menurut Ruli Arya Wisnubroto dari Mirai Asset, jika proses ini benar terrealisasi, sifatnya bisa sangat menguntungkan. Tapi ada satu syarat utama, harus selektif dan terukur. So, ini bukan asal moving. Ada prinsip kehati-hatian juga. Ekonomi syariah punya karakter unik, jadi pengambil keputusan harus calculated. Selektif berarti? Artinya, Danantara dan Mandiri tak boleh sembarangan memilih aset atau strategi. Contoh, cari pinpoint market niche di syariah, bukan sekadar kuantitas nasabah. Terkukur berarti? Roadmap jelas, target pertumbuhan, timeline, pengukuran KPI. Misalnya, tingkat pembiayaan syariah plus 15% dalam 2 tahun, non-performing financing di bawah 3%. Menurut Warta Ekonomi, total pembiayaan BSI per Mei 2025 tumbuh 12% year on year. Ini sinyal awal bahwa momentum spin-off bisa membantu mempercepat akselerasi. Studi Institute for Islamic Economics 2024 menyebut bank syariah yang sudah mandiri tumbuh lebih cepat di segmen UMKM, sekitar 20% compound annual growth rate dibandingkan lembaga konvensional. Selain itu, hindari spekulasi pasar. Ini penting agar nilai saham BMRI dan BSI stabil, apalagi jika sudah diumumkan resmi. Kita bisa lihat Telkomsel di spin-off Telkom Vision. Mereka sukses karena 3 hal. Komitmen investasi jangka panjang, governance berdiri sendiri, dan integrasi teknis yang mulus. BSI perlu tiru formula ala Telkomsel. Kalau sukses, BSI bisa jadi bank syariah top 3 di Asia Tenggara dengan aset mencapai 600 triliun rupiah. Mandiri bisa fokus ke digital core banking, efisiensi biayanya bisa naik 1-2%. Tapi risikonya, kalau proses tergesa-gesa, bisa muncul 2 bahaya. Over leverage di BSI atau BMRI kehilangan pangsa pasar syariah. Kita lanjut ke poin kritikal. Kenapa pernyataan resmi itu penting banget? Iya, betul. Ruli Arya dari Mirai Asset terang-terangan bilang kalau tanpa pernyataan resmi, pasar bisa kebablasan spekulasi. Ruli menekankan, kita tidak bisa mengandalkan gosip. Harus ada statement resmi agar pasar tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia menyebut Danantara selektif banget, seperti waktu mereka bantu Garuda. Artinya, tanpa konfirmasi, tiap rumor bisa bikin harga saham BMRI atau BSI naik turun. Kacau. Lihat contoh saham Garuda. Pas ada rumor bantuan dari Danantara, kurs Garuda jadi naik turun gak jelas.
Betul. Dan kalau hal itu terjadi pada saham BMRI atau BSI, investor kecil bisa rugi besar karena volatilitas artifisial. Warta Ekonomi telah menyorot kasus BSI ini dan Ruli bilang pernyataan resmi itu krusial. Kalau dari sisi regulator, OJK sendiri biasanya mendorong keterbukaan komunikasi kepada publik termasuk saat proses spin-off. Bahkan pengamat hukum seperti Harjuno Wiwoho ingatkan bahwa Danantara harus selalu diiringi tata kelola dan transparansi yang kompleks. Jadi, kalau saya adalah Bank Mandiri, saya akan merilis press release terstruktur. Konfirmasi skema, share allocation, timeline RUPSLB, komitmen kontrol kualitas BSI, dan percepatan proses komunikasi untuk investor. Ingat, ini bukan cuma soal spekulasi, tapi soal kepercayaan pasar dan memastikan BSI dan Bank Mandiri tetap stabil demi nasabah. Selektif berarti? Artinya, Danantara dan Mandiri tak boleh sembarangan memilih aset atau strategi. Contoh, cari pinpoint market niche di syariah, bukan sekadar kuantitas nasabah. Kesimpulannya, Ruli Arya bilang proses ini bisa positif, tapi tanpa pernyataan resmi, spekulasi bisa jadi liar. Danantara harus selektif dan tetap menjaga reputasi lewat komunikasi terbuka. Timing rilisnya juga krusial. Sebaiknya sebelum RUTRSLB 4 Agustus disampaikan supaya investor punya gambaran. Secara strategis dipastikan BSI jadi lebih agresif dan fokus di pasar syariah, sementara Mandiri mesti adaptasi tanpa lini syariah. Saat ini BSI menguasai sekitar 41% pangsa pasar syariah nasional dengan aset mencapai 401 triliun rupiah pada Maret 2025. Itu jauh di atas bank-bank syariah lain. Pemisahan ini bisa memperkuat posisi itu lewat fleksibilitas strategi. Peraturan OJK nomor 12 tahun 2023 mendorong spin-off supaya perbankan syariah terbangun secara kompetitif, bukan hanya konsolidasi. Mirip langkah Malaysia dulu. Hasilnya, di Malaysia, pangsa pasar syariah melonjak hingga 36%, jauh di atas 7% di Indonesia. Selain itu, OJK dan Asbisindo setuju bahwa unit usaha syariah yang sudah beraset di atas 50 triliun rupiah wajib spin-off agar bisa berkembang mandiri dan bervisi besar. Analisis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia juga bilang bank syariah independen cenderung punya inovasi produk lebih banyak, punya akses ke UMKM, dan memiliki customer intimacy. Dengan jadi entitas mandiri, BSI bisa menggandakan pertumbuhan pembiayaan UMKM. Ini menurut studi IFR Syariah, tunjuk compound annual growth rate 20% lebih. BSI juga bisa mengembangkan layanan digital, termasuk fintech syariah. Tapi resikonya juga nyata. Literasi syariah kita masih rendah, hanya 9%. Jauh dari inklusi perbankan umum yaitu 76%. Sehingga BSI harus melakukan edukasi dan investasi di sana. Selain itu, menurut Chief Economist BSI, Banjaran Surya, lebih banyak pesaing itu sehat dan BSI butuh partner agar inklusi syariah makin meluas. Karena kalau pasar syariah cuma didominasi satu pemain besar, ekosistemnya nggak sehat. Kompetisi itu bikin market berkembang. Kita lihat aja, saat ini BSI kuasai 41% pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Tapi literasi keuangan syariah baru sekitar 39% dan inklusi hanya 12% per 2024. Artinya apa? Artinya masih banyak banget masyarakat yang belum terjamah bank syariah. Kalau BSI sendirian, sulit untuk ngejar segitu luasnya pasar. Makanya, kalau makin banyak pesaing, justru inklusi syariah bahkan lebih cepat meluas. Karena masing-masing bank akan fokus cari segmentasi sendiri, biar fair juga. Masyarakat jadi punya pilihan produk syariah yang lebih bervariasi. Sekarang bicara digitalisasi. Digitalisasi dan penetrasi pasar syariah yang lebih kuat jadi kunci. Kalau BSI kelola momentum, mereka bisa banget jadi top 10 Global Islamic Bank. Di Malaysia, Maybank Islamic udah punya 5 juta pengguna digital aktif. BSI sendiri sekarang dorong BSI Mobile, integrasi QRS syariah, dan rencana super app syariah. Jangan lupa, Indonesia ini pasar muslim terbesar di dunia. Kalau digitalisasi jalan, BSI bukan cuma main di Jakarta atau kota besar,
tapi juga bisa tembus ke pesantren-pesantren, komunitas rural, sampai UMKM yang selama ini tidak memakai bank konvensional. Selain itu, riset dari IRTI, Institute for Islamic Research and Training, bilang fintech syariah akan tumbuh 15-20%, compound annual growth rate 5 tahun ke depan. BSI harus ambil posisi ini. Karena kalau spin-off dari Mandiri ini sukses, BSI dapat panggung untuk scale up secara agresif. Tapi jangan lupa, tantangannya juga gede. Dari literasi rendah, kompetisi dengan bank konvensional, sampai keamanan siber. Gue baca di Infobank, tantangan industri syariah di Indonesia itu juga soal ketersediaan SDM syariah yang paham digital, karena produk syariah harus sesuai prinsip, tapi juga harus seamless di digital. Dan BSI harus hati-hati di ranah edukasi publik. Salah satu yang paling tricky adalah bagaimana mengkomunikasikan produk syariah supaya masyarakat nggak bingung dengan istilah-istilahnya. Kalau mereka kelola momentum, target top 10 Global Islamic Bank itu bukan mimpi. Karena sekarang aja, secara aset, BSI udah terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau digitalisasi berhasil, dengan fintech, pembiayaan hijau syariah, dan penetrasi UMKM, mereka akan punya dampak besar ke masyarakat. Makanya partner strategis, kompetisi sehat, dan kolaborasi dengan fintech syariah lain itu akan jadi bahan bakar pertumbuhan mereka. Sekarang kita fokus ke tantangan dan peluang industri perbankan syariah, khususnya setelah BSI berpotensi spin-off dari Bank Mandiri. BSI wajib siap karena kompetisinya bakal makin sengit. Tapi dengan manajemen solid, ini bisa jadi momentum besar buat BSI. Selain itu, menurut OJK, literasi keuangan syariah hanya 39% dan inklusi 12% pada 2024. Masih tertinggal dari literasi nasional 49% dan inklusi 85%. Bayangkan, dari 1.000 orang, cuma 55 tahu produk syariah dan cuma 87 yang pakai. Ini gap besar yang harus diisi BSI. Dengan 200 juta penduduk muslim, potensi nasabah syariah sangat besar. Selain itu, fintech syariah sedang naik daun. QRIS syariah, zakat digital, open banking, BSI bisa manfaatkan tren ini. OJK dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah menyebut perlu digitalisasi, governance syariah, inklusi, dan sustainable finance. 2025 pangsa pasar syariah naik ke 7,7% dengan pembiayaan tumbuh hampir 10%. Ini momentum bagus buat BSI. Tapi, risiko juga banyak. Siber, literasi rendah, persaingan ketat dari konvensional. Dan BSI harus agile, mendorong digitalisasi dan green finance, karena BI mencatat pembiayaan hijau tumbuh 15% pada 2023. Oke, Sobat Finansial, kita sudah bahas dari A sampai Z soal potensi spin-off BSI dari Bank Mandiri. Yang kita highlight adalah, langkah ini bisa jadi momentum besar untuk BSI menjadi bank syariah mandiri yang agresif dan fokus. Dan ingat, ini hanya akan sukses kalau dilakukan selektif, terukur, dan transparan supaya pasar tidak terjebak spekulasi liar. Plus, tantangan industri syariah seperti literasi rendah dan persaingan ketat harus dijawab dengan digitalisasi, edukasi, dan governance yang solid. Kalau ini berhasil, kita bukan cuma bisa melihat BSI tumbuh, tapi juga ekosistem syariah Indonesia bisa naik kelas ke level global. Dan buat kamu yang sekarang mendengar podcast ini, penting banget untuk selalu update, karena setiap langkah Bank Mandiri, BSI, dan Danantara ini akan berdampak ke industri dan juga potensi investasi kamu ke depan. Kita percaya, industri syariah itu bukan cuma soal keuangan, tapi juga soal impact ke masyarakat dan ekonomi negara. Kalau kamu merasa dapat insight dari episode ini, jangan lupa share ke temanmu yang peduli sama ekonomi syariah dan masa depan finansial Indonesia. Subscribe channel Ali Bicara, supaya kamu nggak ketinggalan episode seru selanjutnya. Dan kalau ada topik yang pengen kamu bahas, drop di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Siniar Finansial. Tetap berpikir kritis, tetap haus insight, dan tetap semangat membangun masa depan finansialmu.